Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak di sini. Kita akan melanjutkan membahas soal matematika dasar untuk persiapan kalian mengikuti SIMA UI di tahun 2022 ini ya. Kita lanjutkan ke nomor 16. Untuk soal-soal yang nomor sebelumnya bisa kalian cek di video-video yang sebelumnya. Kita sekarang ke nomor 16, ini tentang logaritma. Jadi jika log fx ditambah log gy itu sama dengan log 1 plus z, di mana z-nya itu adalah x plus xy plus y, maka dari 4 pernyataan ini yang benar itu pernyataan berapa? Kita mulai dari persamaan yang diketahui ya. Kita dari sini mulai dari z-nya, z sama dengan x plus xy plus y, gini ya. Nah, sedangkan kalau di soal nomor 16 ini, persamaan yang logaritmanya itu bukan z, tapi 1 plus z. Oke, kita tuliskan sebagai 1 plus z. Berarti kita menambahi angka 1 di sini, di sebelah kiri sama dengan. Agar nilainya tidak berubah, kalau sebelah kiri sama dengan ditambahi dengan 1, sebelah kanannya juga harus ditambahi dengan angka 1. Maka di sini 1 plus z-nya, bentuk ini, bentuk x ditambah xy ditambah y ditambah 1 itu sama kayak 1 plus x ditambah dengan, dikali dengan 1 plus y. Nanti kalau ini dikalikan 1 per 1 hasilnya adalah ini, x plus xy plus y plus 1. Sehingga kalau kita logkan di sebelah kiri, jadi log 1 plus z itu adalah log 1 plus x dikali dengan 1 plus y, gini kan? Kemudian kita ingat-ingat lagi sifat logaritma. Sifat logaritma. Jadi kalau ada bentuk A log B dikali C, maka ini akan sama dengan A log B ditambah dengan A log C, gini ya. Ini hal yang sama bisa kita terapkan ke persamaan ini. Ini berarti bisa ditulis log 1 plus x ditambah dengan log 1 plus y. Ini adalah log 1 plus z. Gini ya. Nah, di soal itu kan diketahui log 1 plus z itu kan sama dengan log fx ditambah dengan log gy. Ini ya, maka di sini fx-nya adalah adalah 1 plus x dan gy-nya adalah 1 plus y. Maka pernyataan yang pertama benar ya. Fx-nya adalah 1 plus x, kemudian gy-nya adalah 1 plus y. Jadi pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar. Kemudian kita mau menyelesaikan pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga kita tuliskan F bundaran G Y itu kan di pernyataan itu nilainya 3 plus Y. Sedangkan ini kalau dijabarkan berarti dia fungsi F dengan variabel Fock Y. Jadinya F di sini variabelnya GY. Ini ya. Jadi fungsi F tadi kan F-nya 1 plus X, GY-nya 1 plus Y. Fungsi f dengan variabel gy, fgy, maka di sini fgy-nya itu 1 plus 1 plus y. Ini ya. Jadi ini f 2 plus y. Hasilnya adalah kalau di sini fx di sini 1 plus x, berarti kalau 2 plus y berarti 1 plus 2 plus y. Maka hasilnya adalah 3 plus y. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Sekarang pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat itu G bundaran F di sini X. Nah, ini kan sama kayak fungsi G dengan variabel GFX. Ini ya. Jadi fungsi GFX itu berarti kita perhatikan fungsi G tapi y-nya ini diganti dengan fx. Jadi di sini 1 plus fx, sedangkan fx-nya itu 1 plus x. Maka dia di sini G 2 plus x. Nah, sekarang
Kalau dia di sini GY, di sini pakainya Y. Berarti kalau dia di sini 2 plus X, Y-nya kita ganti dengan 2 plus X. Maka di sini 1 ditambah 2 plus X. Maka hasilnya adalah 3 plus X. Jadi opsi jawabannya yang mana? Yang 4 kan juga benar kan? Jadi yang sesuai itu semua pernyataan benar. Dan yang sesuai jawabannya adalah jawaban yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Diketahui fx-nya itu adalah px plus q, kemudian gx-nya itu fx dikalikan fx plus 2 ditambah dengan 2, di mana f aksen 0-nya adalah 1 dan g aksen 0-nya adalah 0. Oke, kita disuruh menentukan beberapa pernyataan di sini. Mulai dari ini ya, fx-nya dulu. Kita tuliskan dulu, fx itu adalah px plus q, maka turunan f aksen x itu kan berarti tinggal P nih. Sedangkan F aksennya, F aksen 0, itu kan berarti di sini nilainya tetap P ya, karena nggak ada nilai X di sini, berarti konstanta tetap P. Dan F aksen 0-nya adalah 1, maka diperoleh P-nya itu adalah 1. Kemudian kita ke GX. Kita ke GX-nya itu, kita tuliskan ya, kalau P-nya sama dengan 1, maka di sini fx-nya adalah 1x, 1x itu berarti x ditambah dengan q. Sekarang kita ke GX. GX itu adalah fx dikalikan dengan fx plus 2 ditambah dengan 2. Oke, fx-nya adalah x plus q. Kemudian fx plus 2, berarti kalau dia di sini x, di sini x, berarti kalau dia di sini x plus 2, x-nya kita ganti dengan x plus 2, x plus 2 ditambah dengan q ditambah dengan 2. Gini ya, maka dia di sini x plus q dikalikan dengan x plus q plus 4. Ini adalah nilai dari gx-nya. Kemudian di soal itu kan yang diketahui G aksen 0 ya, berarti kita cari dulu G aksen X-nya. Ini yang depan kita anggap sebagai UX, jadi U-nya itu adalah X plus Q, sehingga turunannya U aksen X-nya adalah 1. Kemudian ini kita anggap sebagai V, maka Vx-nya adalah X plus Q plus 4, dan V aksen X-nya juga sama dengan 1. Karena ini merupakan perkalian, maka turunannya itu adalah U aksen dikalikan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Oke, U aksennya adalah 1, V-nya adalah X plus Q plus 4 ditambah dengan U-nya X plus Q, kemudian V aksennya adalah 1, maka dia di sini adalah X plus Q plus 4 ditambah dengan X ditambah dengan Q, sehingga hasilnya X ditambah X-nya adalah 2X, Q ditambah Q adalah 2Q ditambah dengan 4. Ini adalah G aksen X-nya ya. Kemudian yang diketahui di soal itu G aksen 0. Oke, kita tuliskan G aksen 0, berarti kita masukkan nilai X-nya itu dengan 0, 2 dikali 0 ditambah 2Q ditambah 4, nilainya itu adalah sama dengan 0. Maka dia di sini 2Q sama dengan negatif 4, Q-nya adalah negatif 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. Jadi ketemu nih, P-nya 1, Q-nya adalah negatif 2. Sehingga diperolehnya, fx tadi kan adalah X plus Q ya. Maka fx-nya itu adalah X min 2. Jadi X-nya itu fx-nya itu adalah X min 2. Kemudian Gx-nya, Gx tadi adalah X plus Q dikali dengan X plus Q plus 4. X plus Q berarti dia ini X min 2, ini X min 2 ditambah 4. Jadinya X min 2 dikalikan dengan X plus 2. Bentuknya jadinya X kuadrat min 4. Jadi Gx-nya itu adalah X kuadrat min 4. Sekarang kita coba satu persatu pernyataannya.
Kita mulai dari pernyataan yang pertama. G aksen X itu sama dengan 2 kali f X plus 2. Oke, kita kerjakan kedua ruas ya. G aksen X berarti turunan ini 2X. 2 kali fx plus 2 berarti 2 dikalikan fx plus 2. Di sini berarti kalau dia di sini x, di sini x, berarti kalau fx plus 2 dikalikan x plus 2 dikurangi dengan 2. Maka ini 2x, ini juga 2x. Berarti benar ya. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu f aksen x sama dengan fx plus 1. Oke. F aksen x sama dengan fx plus 1. F aksen x berarti kita cari turunannya ini. Turunannya adalah 1. Fx plus 1 itu kan berarti di sini x-nya kita ganti dengan x plus 1. X plus 1 ditambah dengan dikurangi dengan 2. 1 sama dengan x. X di sini negatif 1 ya. 1 sama dengan x min 1. Berarti pernyataan yang kedua salah. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu f0 sama dengan negatif 2 kali f aksen 0. Oke, f0 berarti kita masukkan x-nya ini 0 ya. Jadinya 0 dikurangi 2, ininya 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikalikan f aksen 0. Turunannya kan adalah 1 ya. Ini negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti benar ya pernyataan yang ketiga. Oke, pernyataan yang ketiga benar. Sekarang pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat. G0 sama dengan f aksen 0. F aksen 0. F aksen 0-nya tadi nilainya kan adalah 1. G0 berarti ini kita buat 0 kuadrat dikurangi 4. Ininya negatif 4. Ini tidak sama ya. Maka pernyataannya salah. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 dan 3. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang A. Oke, sekarang ke nomor 18. Jika fx-nya itu adalah akar dari x kuadrat plus bx, kemudian fx kuadrat ditambah gx sama dengan 1 plus bx kuadrat plus bx, maka ada beberapa pernyataan yang harus kita buktikan ya. Kita mulai dari fx-nya. Fx itu kan sama dengan x kuadrat plus bx. Nah, syarat agar ini bilangan di dalam akar itu terdefinisi itu kan harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Dari tadi ada akarnya. Karena dia di dalam akar, maka syarat agar dia terdefinisi adalah x kuadrat plus bx itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga karena ini sama-sama punya x, kalau x-nya dikeluarkan berarti tinggal x plus b. Itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Sedangkan di soal, ini kan berarti pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu kan berarti x sama dengan 0 atau x plus b juga sama dengan 0. Gini ya. Nah, sedangkan di batasnya itu x kurang dari sama dengan 0 atau x-nya lebih besar dari sama dengan 2. Maka dia di sini nilai dari x plus b ini kita sama dengankan dengan, nah ini kita cari dulu nilai x-nya ya. X sama dengan 0 atau x-nya adalah negatif b. Nah, kalau x-nya sama dengan negatif b, sekarang kita perhatikan di syarat terdefinisi. Syarat terdefinisi itu x kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang satunya x lebih besar dari sama dengan 2. Jadi gini ya, ini pembuat nolnya, ini himpunan penyelesaiannya. Ini kan udah sama-sama 0 nih. Nah, berarti kesimpulannya apa? Negatif b itu sama dengan 2. Sehingga b-nya adalah negatif 2. Sekarang b-nya udah ketemu. B-nya adalah negatif 2. Maka bentuk fx-nya, fx itu sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x. Karena b-nya kita substitusikan dengan nilai negatif 2. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Oke, fx-nya udah. Sekarang gx-nya ya.
ke fx-nya udah, sekarang gx-nya. Tadi kan ini fx kuadrat ditambah gx sama dengan 1 plus b x kuadrat ditambah bx. Nanti boleh kita cari gx-nya dulu atau kita langsung substitusikan ke pernyataan juga boleh. Kalau kita langsung substitusi ke pernyataan satu per satu, mulai dari yang nomor 1, f min 2 dibagi dengan g min 2. F min 2-nya itu kan berarti kita substitusikan nilai X-nya ini dengan min 2 ya. Berarti ini akar negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan X-nya negatif 2. Maka dia di sini sama dengan akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Jadi yang F negatif 2-nya adalah 2 akar 2. Sekarang G negatif 2. Atau lebih gampangnya kita cari dulu aja ya GX-nya ya. Mulai dari ini. Fx kuadrat ditambah gx itu sama dengan 1 plus b x kuadrat ditambah dengan bx. Berarti gx-nya itu adalah 1 plus bx kuadrat ditambah bx dikurangi dengan fx yang dikuadratkan. Sedangkan 1 plus b-nya tadi kan negatif 2 ya. 1 ditambah negatif 2 berarti negatif 1 dikalikan x kuadrat berarti negatif x kuadrat. Ini min 2x. Kemudian ini fx dikuadratkan. Fx dikuadratkan, fx-nya itu kan ini akar x kuadrat min 2x. Kalau dia dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti tinggal x kuadrat min 2x. Ini ya. Jadinya berapa? Negatif x kuadrat min 2x min x kuadrat plus 2x. Jadi dia sama dengan negatif 2x kuadrat. Jadi gx-nya itu negatif 2x kuadrat. Berarti di sini dia g negatif 2 itu kan berarti negatif 2 dikalikan negatif 2 dikuadratkan. Berarti ini per 4 dikalikan min 2, ininya min 8. Ini berarti per min 8. Maka hasilnya negatif 1/4 akar 2. Sehingga pernyataan yang pertama itu ada salah, bukan 0 ya hasilnya ya. Sekarang ke pernyataan yang kedua. F min 1 dikalikan dengan G min 1. Oke. F min 1 berarti dia di sini akar min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikalikan dengan G min 1 dikalikan dengan min 2 dikalikan min 1 kuadrat. Ini ya. Berarti ini akar min 1 kuadrat 1 ditambah 2 berarti ini 1 ditambah 2 dikali dengan min 2 ya. 1 kuadrat kan 1 dikali min 2 berarti ini min 2. Jadi ini akar 3 hasilnya adalah min 2 akar 3. Jadi yang kedua itu pernyataannya benar. Sekarang ke pernyataan yang ketiga. G F3 itu kan berarti fungsi G dengan variabel F3. Jadi Fx-nya ini X-nya kita ganti dengan 3, akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 3. Maka dia di sini hasilnya adalah fungsi G dengan 9 dikurangi 6 berarti G akar 3. Berarti dia di sini fungsi G-nya min 2x kuadrat jadinya min 2 kali akar 3 kuadrat hasilnya adalah min 6. Jadi jawabannya benar ya yang ketiga ya. Pernyataan 2 dan 3 itu benar. Sekarang yang keempat. Kita kasih batas di sini biar nanti nggak bingung ya. Yang keempat itu adalah f G min 1. Berarti fungsi f dengan variabel g min 1. G min 1-nya itu fungsi g kita masukkan x-nya min 1. Jadi min 2 kali min 1 kuadrat. Jadi fungsi f dengan di sini variabelnya adalah negatif 2. Maka dia di sini dimasukkannya adalah akar min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2. Jadi di sini kan ini 4 ditambah 4 akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Jadi pernyataan yang keempat juga salah. Jadi yang sesuai itu adalah
yang mana? Yang benar itu adalah pernyataan 2 dan pernyataan 3 saja, gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Jika fx sama dengan px min q dan gx itu fx min 1 kuadrat ditambah dengan fx di mana f0-nya itu sama dengan g aksen 0 sama dengan 1, maka dari 4 pernyataan ini yang benar yang mana? Kita mulai dari fx-nya ya. Fx-nya adalah px min q. Nah, di sini yang diketahui f0. F0 berarti kan P dikalikan 0 dikurangi Q. Hasilnya adalah sama-sama dengan 1. P kali 0 berarti 0, berarti negatif Q sama dengan 1, sehingga Q-nya adalah negatif 1. Gini ya. Oke, Q-nya adalah negatif 1. Sekarang kita substitusikan. Kalau Q-nya adalah negatif 1, maka di sini fx-nya berarti dia px dikurangi negatif 1. Maka dia di sini fx-nya adalah px plus 1. Kemudian kita cari nilai p-nya dulu dari persamaan yang lain. Tadi kan gx-nya itu sama dengan fx min 1 kuadrat ditambah dengan fx. Tadi kan fungsi f-nya itu px plus 1, berarti dia di sini p dikalikan x min 1 ditambah dengan 1 dikuadratkan ditambah dengan fx-nya tadi adalah px plus 1. Ini ya. Kemudian kita kan mau mencari nilai p-nya. Nanti dari turunan pertama yang x-nya kita ganti dengan 0. Ini kita jabarkan dulu. Berarti ini px atau gini aja deh. Karena dia di sini yang diketahui turunannya, kita cari turunannya dulu. G aksen x-nya itu berapa? Kayak tadi ya. Karena dia di sini ada pangkatnya, maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Berarti dia di sini 2 kali p x min 1 ditambah 1 dikalikan turunannya yang di dalam sini. Ini kan px min p, jadinya tinggal p ditambah dengan turunannya ini adalah p 1 diturunkan 0. Maka jadi g aksen x-nya itu 2 kali p x min 1 kemudian ditambah 1 dikalikan p ditambah dengan p, gitu ya. Maka di sini g aksen 0-nya kita ganti x-nya dengan 0, maka dia di sini 2 kali p dikalikan negatif 1 ditambah 1 dikalikan p ditambah dengan p, karena x-nya kita ganti dengan 0. Maka dia di sini hasilnya ini kan 2 negatif p dikalikan p, jadinya negatif p kuadrat, 1 dikalikan p adalah p ditambah dengan p, maka hasilnya negatif 2p kuadrat ditambah 2p ditambah dengan p. Nah, ini juga sama dengan negatif 2p kuadrat ditambah dengan 3p. Nah, kemudian ternyata nilai g aksen 0-nya itu sama dengan 1. Berarti dia di sini nilainya adalah 1 semua nih. Sekarang kalau kita sama dengan ke 0, semuanya kita pindah ruas, misal kita pindah ruas ke sini, jadinya 2p kuadrat dikurangi 3p ditambah 1 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, maka jadinya ini p min 1, dia di sini 2p min 1, sehingga diperoleh nilai p-nya sama dengan 1 atau p 2p min 1 sama dengan 0, sehingga p-nya adalah 1/2. Jadi dua kemungkinan nih, kemungkinan pertama p-nya sama dengan 1 atau kemungkinan kedua p-nya adalah 1/2. Nah, dari 2p ini kita pakai salah satunya aja ya, kita pakai yang ini aja biar lebih mudah karena bilangannya bilangan bulat. Kita tuliskan satu persatu di sebelah sini. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Untuk P sama dengan 1 ya yang mau kita pakai ya. Untuk P sama dengan 1, maka pernyataan pertama itu F aksen 0. Kita tuliskan dulu Fx-nya. Fx tadi kan
Px plus 1, maka Fx-nya itu 1x, yaitu x plus 1, sehingga F aksen X-nya adalah 1. Kemudian ini F aksen 0-nya. F aksen 0 itu kan berarti di sini 1 juga ya. Kemudian F0-nya. F0-nya juga 0 ditambah 1, juga sama dengan 1, maka pernyataan pertama benar. Oke, yang pertama benar. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Ke pernyataan yang kedua, F aksen X, itu tadi kan F aksen X-nya sama dengan 1, berarti benar ya. Oke, pernyataan yang pertama, yang kedua juga benar. Sekarang ke pernyataan yang ketiga, G aksen X sama dengan 2Fx dikurangi 1. G aksen X dia di sini kan 2 kali P, berarti kita masukkan P-nya 1 ya, berarti 2 kali 1 dikalikan X min 1 ditambah 1 dikalikan dengan P 1 ditambah dengan P ditambah dengan 1. Ini ya, 2, ininya 1, X min 1 plus 1 dikali 1 ditambah dengan 1. Maka dia di sini berapa? 2 kali ininya X min 1 ditambah 1 jadinya X dikalikan 1 berarti tetap 2X plus 1. Kemudian yang sebelah kanan 2Fx berarti 2 dikalikan Fx-nya adalah dari sini tadi X plus 1. X plus 1 dikurangi 1 jadinya 2X plus 2 dikurangi 1, ini 2X plus 1. Ini juga 2X plus 1. Maka yang ketiga itu pernyataannya benar. Tinggal satu lagi. Pernyataan yang keempat, G aksen 0 sama dengan G0. G aksen 0 berarti kita tadi kan G aksen 0-nya nilainya 1 ya. G aksen 0-nya adalah 1. Kemudian G0-nya kita substitusikan Gx-nya ini dengan X-nya 0. Berarti ini dari Gx, P-nya tadi 1, G0 itu sama dengan 1 dikalikan 0 dikurangi 1, negatif 1, ditambah dengan 1, dikuadratkan, ditambah dengan Px, P-nya tadi 1 dikalikan 0, 1 kali 0 ditambah 1. Maka hasilnya berapa ini? Ini kan min 1 tambah 1, 0, ditambah 0 dikuadratkan 0, ditambah 1, maka hasilnya adalah 1 ya. Maka ini 1 sama dengan 1, berarti pernyataan yang keempat juga benar. Sehingga opsi jawabannya sesuai adalah yang E, karena semua pernyataannya adalah benar. Oke, soal nomor 20. Ada segitiga ABC, AB sama dengan BC sama dengan 25, AC 30. Kemudian pada lingkaran diameternya itu adalah BC. Memotong AB pada X dan AC pada Y, maka panjang XY-nya berapa? Kita mau cari panjang ini ya. Oke, karena AB sama dengan BC berarti dia sama kaki nih. Karena dia sama kaki, maka sudut ini kan sama ya besarnya ya. Kalau kita tuliskan ini alfa, ini juga alfa, maka dia besarnya sama. Kemudian, karena dia itu sama kaki, maka nanti kalau ditarik garis ke bawah, misal B ke Y, itu akan siku-siku. Karena dia membagi, karena dia ditarik garis siku-siku, maka nanti dibagi 2 sama panjang nih. Jadi kalau AC-nya 30, masing-masing ini adalah 15. Ini 15, ini juga 15. Sekarang kalau diperhatikan, ini titik sudut BXY itu kan dia di sini siku-siku. Kenapa? Karena dia merupakan sudut keliling yang menghadap diameter, atau dari sini wes. Atau dari sini ya. Kita cari di sini siku-siku nih. Cari tadi ini yang siku-siku ini, BXC. Dia sudut keliling yang menghadap diameter BC. Sekarang kalau kita perhatikan di dalam lingkaran ini kan membentuk segi 4 ya. Segi 4-nya itu dia di sini
segi 4 X, di sini Y, di sini B, di sini C. Sesuai dengan sifat, kalau ada segi 4 di dalam lingkaran yang salah satunya ini diameternya, maka sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Maka nanti kalau dituliskan sudut BXY ditambah dengan sudut BCY itu akan sama dengan 180 derajat. Ini ya. Jadi ini itu kalau dijumlah dengan ini 180, yang ini ditambah dengan ini juga 180 karena dia berhadapan. Nah sekarang sudut BXY itu kan berarti 180 dikurangi dengan sudut BCY. Tadi BCY kita misalkan dengan alfa, maka sudut BXY itu adalah 180 derajat min alfa. Jadi BXY dia di sini adalah 180 derajat min alfa. Jadi kalau dia di sini 180 derajat min alfa, ininya berapa ini? Kalau kita gambarkan di sini segitiganya, segitiga dia di sini A, di sini X, di sini Y. Karena dia di sini, kalau kita gambar garis putus-putus, di sininya adalah 180 derajat min alfa, maka kan otomatis di sini dia alfa kan? Nah, kalau dia di sini alfa, kemudian tadi di awal kita misalkan ini dia juga alfa karena dia sama kaki dengan sudut BCY, maka dia di sini sama-sama alfa. Berarti dia sama kaki juga nih. Sisi yang di hadapannya juga sama. Sedangkan tadi di sini berapa? AY-nya adalah 15. Karena AY-nya 15 dan ini juga sama kaki, maka dia di sini XY-nya juga 15. Maka opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Gitu ya adik-adik. Sekian dulu pembahasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga nanti ujiannya berjalan dengan lancar. Jangan lupa jaga kesehatan, diperhatikan terus updatean soal dari kami. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, kakak akhiri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.